Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas dinamika penduduk benua-benua di dunia beserta pengaruh interaksi antar ruang. Dinamika penduduk benua-benua di dunia dan pengaruh perubahan interaksi antar ruang. Tahukah kalian apa itu dinamika penduduk? Coba perhatikan penduduk di sekitar rumah kalian. Pada waktu tertentu pasti ada yang melahirkan bayi dan ada warga yang meninggal. Dan yang lainnya seperti warga yang pindah rumah ke daerah lain dan pendatang baru yang pindah ke daerah kita. Apa sih hubungannya dengan dinamika penduduk? Untuk mengetahuinya, marilah simak pembahasan berikut ini. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk di suatu wilayah. Penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama. Dinamika penduduk benua Asia. Benua Asia merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia. Sekitar 60% penduduk dunia hidup di benua Asia. Secara umum, tingkat pertumbuhan penduduk di Asia sekitar 1,5% per tahun. Berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk di benua Asia beragam. Suku bangsa yang berada di benua Asia antara lain Mongoloid, Melayu, Dravida, dan Kaukasoid. Dinamika penduduk benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua dengan penduduk ketiga terbanyak di dunia. Pertumbuhan penduduk rata-rata di Amerika Utara mencapai 0,8% per tahun. Adapun pertumbuhan penduduk Amerika Selatan sekitar 1% per tahun. Negara-negara di benua Amerika yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM sangat tinggi adalah Kanada, Amerika Serikat, Chile, dan Argentina. Penduduk asli Amerika adalah orang Eskimo dan Indian. Dinamika penduduk Eropa. Benua Eropa merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat dunia. Suku bangsa yang ada antara lain Nordik, Slavia, Mediterania, dan suku bangsa lain yang mencakup Turki dan Mongolia. Tingkat pertumbuhan penduduk Eropa sekitar 0,3% per tahun. Negara-negara di benua Eropa yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM sangat tinggi antara lain Norwegia, Swiss, Jerman, Denmark, Belanda, Islandia, Swedia, dan Inggris. Dinamika penduduk Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan penduduk kedua terbanyak di dunia. Negara-negara di benua Afrika yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM tinggi antara lain Mauritius, Aljazair, Libya, dan Tunisia. Tingkat pertumbuhan penduduk Afrika sekitar 2,5% per tahun. Suku bangsa yang berada di benua Afrika antara lain Negroid, Kaukasoid, Hamid, Pygmy, dan Hottento. Dinamika berikutnya adalah benua Australia. Benua Australia merupakan benua dengan penduduk paling sedikit di dunia. Sekitar 0,5% penduduk dunia hidup di benua Australia. Tingkat pertumbuhan penduduk benua Australia sekitar 1,4% per tahun. Berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk Australia dan Selandia Baru termasuk sangat tinggi. Suku bangsa asli Australia adalah suku Aborigin, sedangkan suku bangsa terbesar adalah warga keturunan Eropa. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya.
Saat ini, interaksi antar negara di Asia dan interaksi antar negara di Asia dengan negara-negara lain terjadi juga dalam berbagai lembaga internasional, misalnya ASEAN. Interaksi antar ruang antara benua Asia dan benua lainnya adalah interaksi Tiongkok dengan Uni Eropa. Perubahan ruang dapat terjadi akibat industrialisasi dan urbanisasi. Perubahan ruang yang terjadi antara lain perubahan fungsi lahan, berkurangnya lahan pertanian, pertambahan infrastruktur untuk publik, dan pergeseran ruang produksi. Salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara karena negara lain membutuhkan barang dan jasa tersebut. Salah satu sisi negatif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi adalah suatu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain. Akibatnya, negara kehilangan pemasukan dari pajak. Salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang dan pengaruh ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang sosial budaya adalah terbukanya lowongan pekerjaan akibat bertambahnya perusahaan dan pabrik. Sedangkan sisi negatif pengaruh interaksi antar ruang di bidang sosial budaya adalah bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat pada kepadatan penduduk. Selain itu, sisi positif pengaruh interaksi antar ruang pada bidang pendidikan yaitu bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang terampil. Sedangkan sisi negatifnya, pengaruh interaksi antar ruang pada bidang pendidikan adalah pendidikan yang baik cenderung makin mahal sehingga belum tentu semua orang dapat mendapatkannya. Dalam bidang politik adalah makin banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajibannya, termasuk dalam bidang politik. Akan tetapi, ada sisi negatif juga dalam bidang politik, yaitu suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi ke negara lain. Demikian tadi mengenai dinamika penduduk di dunia dan juga pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.